jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema badai cobaan menjelang pernikahan. Dan ini Masya Allah kita lanjutkan lagi ya. Yang tadi sempat terpotong pada saat iklan tadi. Ini pertanyaannya adalah bagaimana seandainya duda nih. Seorang duda. Dia ini ingin menikah lagi tapi nggak dapat izin dari anak-anaknya. Nah ini apakah pernikahannya harus tetap dijalankan? Tunggu dulu. Saya mau telepon anak-anak nontonnya. Tapi coba saya bilang. Gimana Ustaz Ilman menjelaskan mohon izin Ustaz Ilman? Masya Allah. Kalian anak-anak suruh nonton. Ustaz Maulana mohon izin. Ustaz Syam, Mas Fadli dan jemaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Dengan tanpa menggurui dan ini adalah dalam rangka watawassobil haq watawassobis sabar. Pertama begini, seorang anak tidak boleh melarang ayahnya yang sudah duda atau ibunya yang sudah janda untuk menikah lagi. Diulang. Mau digaris bawah. Iya, seorang anak tidak boleh melarang orang tuanya yang sudah duda atau janda untuk menikah lagi. Kenapa? Cobalah lihat sudut pandangnya bukan seorang ayah atau ibu. Tapi lihat sudut pandangnya dia sebagai apa? Seseorang yang butuh kasih sayang dari seorang pasangan. Itu poinnya. Jadi kalau ada yang bilang gini, Ustadz kan saya anaknya bisa masih sayangin orang tua saya. Iya, tapi mohon maaf ya, tentu ada perbedaan kasih sayang seorang anak dengan kasih sayang seorang pasangan. Maka itu yang harus dilihat oleh seorang anak. Maka tidak ada yang namanya restu anak. Yang ada adalah restu orang tua kepada anak. Tidak ada restu anak kepada orang tua. Tapi catatannya orang tua komunikasi sama anak. Orang tua ngobrol sama anak. Gitu ya Ustaz Maulana ya? Iya gitu maksudnya. Ngobrol. Aku tiap hari ngobrol. Iya. Ini langsung jadi status nih Ustadz Ilman. Jadi ngobrol, komunikasi. Sampaikan kondisi kita terutama kepada anak yang pertama mungkin. Karena secara kedewasaan kan dia sudah paham, sudah ngerti. Pelan-pelan pasti akan paham itu semua. Dan ada pilihan gini, kadang-kadang ada pertanyaan, pilih mana katanya, pasangan atau anak. Saya kira itu bukan pertanyaan yang harus dipilih. Karena dua-duanya memiliki kedudukan yang spesial dan istimewa. Pasangan adalah orang yang akan membersamai kita dengan izin Allah sampai akhir hayat kita. Seorang anak adalah amanah dari Allah yang pada saatnya orang tua harus rela gitu. Harus ikhlas ketika nanti anaknya menikah. Saya misalnya punya anak perempuan. Ketika anak perempuan saya menikah nanti diambil oleh suaminya. Betul. Itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Harus ridho gitu. Iya. Maka ya kalau ada pertanyaan pilih mana antara pasangan dengan anak, saya kira itu bukan pilihan. Karena dua-duanya memiliki kedudukan yang istimewa. So, kembali kepada pertanyaan tadi, seorang anak tidak boleh melarang ayahnya atau ibunya yang sudah duda atau janda untuk menikah lagi. Ingat, orang tuamu juga butuh sentuhan kasih sayang dari seorang pasangan. Mudah-mudahan bagi kita yang mohon maaf ya, yang duda atau janda, kita doakan semoga Allah hadirkan pasangan terbaik Amin. insya Allah. Amin. Dengan tanpa harus ada perdebatan yang panjang Amin, dengan ya Allah, anak-anak. amin. Insya Allah doa. Anak-anak kita dilembutkan hatinya dan bisa menerima orang baru datang ke rumah kita. Amin. Ya Dan Allah, ingat amin. ya, nanti ketika datang pun orang baru, jangan membedakan atau membandingkan dulu ibu kandungmu begini, sekarang begini. Jangan, karena ibu kandung atau ibu sambung, dua-duanya adalah orang tua kita. Ayah kandung atau ayah sambung, dua-duanya adalah orang tua kita. Ini bukan tanpa tanpa menggurui. Memang ini catatan bagi seseorang yang mungkin ada di sini pada Iya, sebentar. benar. Wallahu a'lam bishawab. Coba berdiri dulu sebentar. Bilang makasih banyak Ustadz Hilman udah dijelasin kan. Makasih banyak. Iya. Makasih Ustadz Hilman ya. Makasih. Mohon maaf. Dan sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya. Nangis Ustadz Maulana. Terharu ya. Terharu dia. Ini terharu kenapa gara-gara Nangis dia. Ustaz ceramahnya kenapa? Kayak gini. Karena saya pernikahan dia sudah janda ya. Ustaz. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Tapi kenapa harus duda dan janda? Kan kenapa tidak Bisa pilihannya? duda dan gadis. Iya. Ya Allah. Iya kita lanjut lagi dulu ah. Ya Allah digangguin terus. Ini gimana Cak seandainya nih ya. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Udah tinggal menikah beberapa hari lagi. Nah
sifat pasangan ini makin kelihatan. Yang maksa lah, yang inilah, yang egois lah, yang segala macam. Pokoknya banyak buruknya. Nah tiba-tiba ini jadi keraguan nih. Bagaimana pernikahannya? Harus tetap dilanjutkan atau bisa diselesaikan? Mohon izin menjelaskan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam. Saya harus sampaikan ketika jelang pernikahan terlihat sifat buruknya. Stop. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Menikahlah karena Allah. Karena Allah. Sebab Allah untuk Allah. Ketika kita karena Allah, walaupun ada keburukan, itu adalah bentuk bagaimana kita saling menutupi. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahkan, Masya Allah, tabarakallah. Diperlihatkan keburukannya. Berkatalah dalam hati kita, saya menikah karena Allah. Karena yang namanya manusia bukan malaikat yang sempurna, tidak ada keburukannya. Dan dia bukan syaitan yang tidak ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Dan pasti ada keburukannya. Maka lumroh kalau kelihatan keburukannya, sepanjang bukan keburukan yang menyebabkan melanggar syariat. Contoh, oh ternyata dia bukan muslim. Nauzubillah. Itu tidak bisa. Sudah melanggar syariat. Ternyata dia sudah punya istri 4. Berarti yang kelima haram dong. Jadi selama mohon maaf, selama tidak melanggar syariat, cobalah bernegosiasi, cobalah berdamai, cobalah menyikapi, cobalah untuk bersabar, cobalah untuk menerima, cobalah memperbaiki, cobalah. Kenapa? Karena ini namanya manusia, takdir yang harus dijalani. Mohon maaf tanpa menggurui, lebih memantapkan diri. Justru kita yang harus dipertanyakan. Gimana nih? Sanggup gak aku? Bisa gak aku? Mampu gak aku? Nah ini namanya, makanya ada namanya, betul tadi kata Ustaz Ilman, bagaimana kita meminta pendapat untuk memantapkan diri, istikharah dan sebagainya. Makanya yang harus ditekankan karena Allah dulu, kemudian memperbaiki diri. Bisa nggak, mampu nggak, bisa nggak, mampu nggak, harus seperti itu. Oh kalau begitu aku bisa. Nah, kemudian yang ketiga, memperbaiki hubungan. Kalau menolak ataupun tidak jadi, marah orang, harga diri orang itu. Tidak datang pengantin laki-laki karena katanya tidak sesuai dengan harapannya. Malu orang itu. Atau sebaliknya, perempuannya nggak setuju. Waduh, gimana ini? Dan hal-hal yang seperti ini biasa kejadian. Tapi ini jadi pembelajaran untuk bisa memperbaiki diri. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Prestasi terbesar seorang setan, sosok setan itu seorang lagi. Setan bukan seorang. Sesetan-setan. Sesetan-setan. Iya. Adalah ketika bisa menggagalkan. Karena pernikahan itu ibadah terbesar Masya itu loh. Allah. Ibadah terlama. Iya. Dan setan tidak mengendaki itu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas nasihatnya buat semuanya. Nah, sekarang